Halo semuanya, perkenalkan nama saya Olivia Marcelina. Di sini saya mewakili teman-teman dari kelompok 2 yang diantaranya adalah Dea Salsa Natasha, Muhammad Ikhwan, Rendra Maya, Febriana Puspadewi, David Dwi, Hafida Nurhawa, dan Rehel Akli. Oke, pada kesempatan ini kami akan memaparkan tentang pelaksanaan pedoman ya dalam menyusun proposal PKM kreativitas mahasiswa di bidang pengabdian masyarakat. Gitu. Di sini kita akan memaparkan secara bergantian. Jadi teman-teman yang merasa informasi atau pengetahuan ini penting, silahkan disimak dan like. Check it out. Oke, sekarang kita bahas ini ya, formatnya dulu. Kita mulai dari cover. Jadi untuk size dari pictures ini adalah 3 cm. Terus ininya size space tulisannya adalah 1,15. Terus margin kirinya 4 cm, margin kanan atas bawah itu 3 cm. Tulisan yang kita gunakan adalah Times New Roman dengan size 12. Terus apa lagi ya, sama sih, udah, ini juga sama. Next, untuk bikin daftar isi ya, teman-teman bisa pakai feature styles. Terus habis itu masukkan ke reference, klik reference table of contents. Nah, di situ teman-teman bisa pilih format format daftar isinya mau seperti apa itu. Terus untuk penomoran juga ya, jadi tuh si halaman ini, si cover ini termasuk dihitungnya nomor juga ya, cuman itu tuh dihilangin. Jadi startnya itu tetap dari nomor 1 dengan bilangan Arab itu dari halaman. Tuh kita pakai tulisan Arab nih, yang kayak gini tulisan Arab, sampai sebelum ke bab 1 itu pendahuluan. Ya, gitu. Terus saran juga ya, di pengesahan proposal, di pengesahan dan cover itu teman-teman nggak usah nyantumin angka Arabnya, halaman Arabnya. Jadi ya itu di hide atau disembunyiin. Oke, next ya, kita ke bab 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ikhwan akan menjelaskan mengenai template PKM pengabdian masyarakat dan cara penggunaannya. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai bab 1 pendahuluan. Di bab 1 ini ada beberapa hal yang perlu kita uraikan atau sampaikan, yaitu terkait latar belakang disusunnya proposal dengan mengungkapkan identitas mitra dan permasalahan yang mereka hadapi, serta menentukan skala prioritas dari permasalahan tersebut. Mahasiswa diharapkan dapat memberikan masukan berkaitan dengan solusi dari masalah yang dihadapi mitra dan memperoleh solusi yang tepat dari permasalahan yang ada. Mahasiswa perlu mengajak diskusi dengan mitra berkaitan dengan solusi yang ditawarkan. Dalam bab 1 ini perlu disampaikan tentang target luaran yang diharapkan dan manfaat dari kegiatan yang ditawarkan. Dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa untuk isi bab 1 itu ada beberapa subbab. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan, keempat luaran, dan yang terakhir manfaat. Kemudian untuk pembuatan bab 1 ini ada formatnya, yaitu menggunakan font Times New Roman ukuran 12, kemudian spasi 1,15, rata kanan kiri atau justify. Untuk marginnya kiri 4 cm, kanan atas bawah masing-masing 3 cm, dan menggunakan kertas ukuran A4. Jadi untuk penggunaan template ini cukup mudah ya teman-teman. Cukup membuat subbab
latar belakang, rumusan masalah, tujuan, luaran, dan manfaat, dibuat subbab, kemudian diikuti dengan format yang ada, dan menghapus penjelasan ini. Jadi template ini sangat membantu ya untuk mempermudah dalam pengerjaan PKM pengabdian masyarakat dan sesuai dengan format yang terbaru sesuai dengan pedoman. Kali ini saya akan membahas format dari PKMPM bab 2 tentang gambaran umum masyarakat sasaran. Pada bab ini diuraikan atau dibuat paragraf yang berisikan tentang jumlah secara kuantitatif atau dalam bentuk angka, profil, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat sasaran. Maksudnya kondisi sosial ekonominya, terus profil dari wilayahnya yang jadikan sasaran, itu harus dicantumkan di sini dalam bentuk paragraf, dalam bentuk kalimat. Kemudian diuraikan pula mengenai kondisi dan potensi wilayah yang menjadi sasaran atau target, meliputi aspek fisiknya, sosialnya, ekonominya, serta lingkungannya. Nah, dari segi aspek-aspek tersebut itu harus relevan atau berhubungan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Jadi melihat potensi yang ada, potensinya diuraikan apa saja dari segi fisik, sosial, ekonominya maupun lingkungannya. Kemudian dihubungkan dengan kegiatan kalian, keterkaitannya apa, terus manfaatnya apa, tujuannya apa. Ya mungkin seperti itu saja yang dapat disampaikan. Intinya dalam bab ini menerangkan secara umum masyarakat sasaran itu kondisinya seperti apa. Begitu. Yang berhubungan dengan kegiatan yang akan dilakukan. Kita masuk ke bab yang ketiga, yaitu ada metode pelaksanaan. Pada bab ini diuraikan secara jelas pola dan frekuensi pelaksanaan program seperti pelatihan, pendampingan, demplot, konsultasi, rekayasa sosial, dan lain-lain. Teknik pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, serta tahapan pekerjaan dalam pencapaian tujuan program, penyimpulan hasil kegiatan, dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Hindari adanya kegiatan penelitian atau kegiatan survei dalam proposal. Oke, selanjutnya saya Feni Nurmaya akan melanjutkan penjelasan mengenai bagian 4 ya. Bab 4 yaitu biaya dan juga jadwal kegiatan. Nah, di bab 4 ini akan ada 2 subbab yaitu anggaran biaya yang pertama dan yang kedua jadwal kegiatan. Untuk anggaran biaya nanti dibuat tabel seperti ini yaitu tabel format rekapitulasi RAB, rancangan anggaran biaya. Jadi nanti di sini memuat jenis pengeluaran seperti perlengkapan yang perlu diperlukan, bahan untuk transport atau lain-lain gitu ya. Nah, kemudian untuk biayanya ditulis di dalam tabel di sebelahnya. Kemudian ditotal dijumlah nanti dimasukkan ke dalam tabel ya. Kemudian untuk yang kedua yaitu jadwal kegiatan atau timeline ya kegiatan. Nah, untuk jadwal juga dibuat tabel format jadwal kegiatan itu seperti ini ya. Itu ada nomor, jenis kegiatan, ada bulan, baik 5 bulan atau nanti rencananya mau 6 atau 7, ini bisa menyesuaikan saja di sini. Kemudian untuk jenis kegiatan nanti di sini diisi dengan nama kegiatan yang akan diselenggarakan sesuai dengan proposal yang akan diajukan. Nah, di sini ada kegiatan apa saja bisa dicantumkan, kemudian cantumkan juga penyusunan laporan kemajuan, penyusunan dan publikasi karya ilmiah serta penyusunan laporan akhir. Nah, ini harus dibuat timeline apakah kegiatan ini berjalan di bulan pertama atau bulan kedua atau bulan ketiga, begitu seterusnya ke bawah. Nah, nanti isinya disesuaikan dengan yang telah direncanakan di dalam proposal. Seperti itu. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafida Nurul Hawa. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pembuatan daftar pustaka untuk PKMPM atau pengabdian masyarakat dengan menggunakan bantuan aplikasi Mendeley. Nah, pertama-tama kita harus menyiapkan dulu aplikasi utama yang akan kita gunakan, yaitu aplikasi Mendeley. Setelah itu, jika kita kan akan membuat TKM, sebagai sitasi kita akan mencari jurnal yang akan disitasi. Misal kita akan menggunakan jurnal studi pemanfaatan sampah organik sayur sawi. Kita download dahulu jurnalnya. Setelah itu kita masuk ke Mendeley. Kita buat folder dulu di sini. Misal PKM pengabdian masyarakat. Setelah itu kita bisa add jurnal yang tadi kita download 3117 artikel teks open. Nah, di sini sudah ada jurnal yang akan kita buat. Lalu ada cara lain, yaitu dengan menggunakan kita klik Refinement, Scholar 5, lalu kita kembali ke Mendeley dan kita add Scholar 5, kita cari Scholar 5, open. Nah, setelah itu ada cara lain. Misal kita sudah menuliskan kalimat dari buku fisik, kita bisa mau memasukkannya di Mendeley juga nih dari buku fisik. Kita bisa klik di bagian add ini, lalu add entry manually. Nah, kita pilih bagian book, lalu kita klik judulnya. Misal di sini saya menggunakan buku dengan judul membuat kompos. Kita lengkapi dulu, lalu autornya adalah Elmur Bandono. Elmur Bandono HS. Lalu ada tahun terbitnya tahun 2007. Jumlah halamannya ada 133 halaman. Lalu kita bisa klik city-nya dari Jakarta. Lalu add publisher-nya. Penebar swadaya. Pustaka, kita misalkan di sini buat daftar pustaka. Bab 1. Syah. Tadi kita menggunakan Harvard ya, kita menggunakan. Selanjutnya, format PKM Pengabdian Masyarakat setelah daftar pustaka, kita masuk ke bagian lampiran-lampiran. Lampiran dalam PKM Pengabdian Masyarakat itu terdapat beberapa lampiran. Lampiran pertama berisikan biodata ketua dan anggota, serta biodata dosen pendamping. Kita masuk ke biodata ketua pelaksana, di mana di dalam biodata ketua pelaksana memuat beberapa poin. Poin pertama itu berisikan identitas diri.
Tabel identitas diri memuat informasi mengenai nama lengkap, jenis kelamin, program studi, nomor induk mahasiswa, tempat dan tanggal lahir, alamat email, nomor telepon atau handphone, dan alamat rumah. Kemudian itu di poin B memuat informasi mengenai riwayat pendidikan, di mana tabel riwayat pendidikan ini memuat informasi dari SD hingga universitas. Keterangannya itu mulai dari nama institusi, jurusan, serta tahun masuk dan tahun lulus. Kemudian di poin C terdapat informasi mengenai penghargaan yang pernah diterima. Di dalam tabel penghargaan terdapat keterangan berisikan nomor, jenis penghargaan, pihak pemberi penghargaan, serta tahun. Nah, tahun yang dimaksud ini itu yaitu tahun memperoleh penghargaan tersebut. Kemudian di bawah tabel poin C itu terdapat pernyataan berisikan semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-PM. Nah, di bawah pernyataan tersebut ini terdapat tempat untuk tanda tangan. Nah, sebelum tanda tangan ada keterangan tempat, tanggal, bulan, serta tahun. Kemudian itu keterangan ketua pelaksana, ini tempat tanda tangan. Nah, ini nama terang ketua pelaksana. Kemudian masuk ke bagian biodata anggota pelaksana. Nah, di biodata anggota pelaksana ini dibuat sesuai dengan jumlah anggota pelaksana dalam satu tim PKM tersebut. Biodata anggota pelaksana ini poin-poinnya sama seperti biodata ketua pelaksana yang memuat informasi poin A identitas diri, poin B riwayat pendidikan, serta poin C itu penghargaan yang pernah diterima. Nah, di bawah tabel poin C ini terdapat pernyataan, di mana pernyataan ini itu sama seperti di pernyataan pada lembar biodata ketua pelaksana. Nah, di bawah pernyataan sama seperti tadi ada tempat untuk tanda tangan, di mana sebelum tanda tangan itu ada keterangan tempat, tanggal, bulan, tahun, serta keterangan anggota. Jangan lupa setelah melakukan tanda tangan di bawahnya itu ada tempat untuk nama terang. Setelah biodata anggota pelaksana kita masuk ke biodata dosen pendamping, di mana biodata dosen pendamping ini memuat informasi poin A identitas diri berisikan tabel nama lengkap beserta gelar, lalu jenis kelamin, program studi, NIP atau NIDN, lalu tempat dan tanggal lahir, email, nomor telepon, atau handphone. Kemudian di poin B itu ada riwayat pendidikan. Nah, riwayat pendidikan ini disesuaikan dengan jenjang pendidikan yang telah diampuh oleh dosen pendamping kita. Nah, di dalam tabel tersebut memuat informasi mengenai nama perguruan tinggi, lalu bidang ilmu, kemudian tahun masuk serta lulus, judul skripsi atau tesis atau disertasi, dan nama pembimbingnya. Kemudian di poin C terdapat rekam jejak tridharma perguruan tinggi. Yang pertama itu ada pendidikan atau pengajaran yang pernah beliau ambil di sebuah perguruan tinggi tersebut. Nah, ini berisikan informasi tentang nomor mata kuliah wajib atau pilihan serta SKS yang beliau ambil. Kemudian itu penelitian yang pernah beliau lakukan selama bekerja di perguruan tinggi tersebut. Itu ada judul penelitian, penyandang dana, dan tahun. Kemudian ada pengabdian kepada masyarakat yang pernah beliau lakukan. Berisikan judul pengabdian kepada masyarakat, penyandang dana, dan tahun. Nah, di bawah tabel ini kemudian itu ada pernyataan. Pernyataannya itu sama seperti pernyataan-pernyataan di bagian biodata ketua pelaksana serta anggota. Kemudian setelah itu ada tempat tanda tangan. Setelah itu kita masuk ke lampiran kedua. Lampiran kedua berisikan tentang
justifikasi anggaran kegiatan. Di dalam justifikasi anggaran kegiatan itu kita buat tabel, di mana tabel itu memuat informasi tentang jenis pengeluaran, lalu volume, kemudian harga satuan dalam bentuk rupiah, dan nilai akhir ya, maksudnya dalam bentuk rupiah juga. Nah, jenis pengeluaran ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu perlengkapan yang diperlukan, kemudian bahan habis pakai, lalu jika ada biaya untuk perjalanan maka ditulis, dan yang keempat itu ada biaya lain-lain. Nah, kemudian di bawahnya itu ada total keseluruhan. Nah, di mana total keseluruhan ini adalah total biaya perlengkapan yang diperlukan ditambah biaya bahan habis pakai ditambah biaya perjalanan dan ditambah lain-lain. Ini kemudian ditotal dan hasilnya itu ditaruh di sini. Kemudian setelah itu lanjut ke lampiran ketiga. Lampiran ketiga ini berisi tentang susunan organisasi tim, kegiatan, dan pembagian tugas, di mana di lampiran ini tuh memuat tabel yang berisikan tentang nomor, nama, dan NIM anggota. Kemudian maksud saya ini nama dan nomor induk mahasiswa satu tim tersebut, kemudian program studi, lalu bidang ilmu, kemudian alokasi waktu dalam bentuk jam atau minggu, dan uraian tugas. Kemudian itu selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya memaparkan lampiran-lampiran lainnya. Selanjutnya lampiran 4, surat pernyataan ketua pelaksana. Ini pakai heading 2 untuk otomatis di daftar isi. Hurufnya Times New Roman, angka 12 di blok, warna hitam. Oke, lalu di blok, di heading 2 diklik, muncul tanda seperti ini. Lalu buat copy suratnya untuk mempersingkat waktu, kita copy paste. Untuk membuat garis di bawah kop surat, kita menggunakan tanda ini di borders and shading, lalu di setting stylenya dipilih yang sesuai keinginan, ketebalannya ini juga dipilih, lalu klik OK, lalu top border. Nah, karena di sini mau dibuat ditaruh logo di sebelah kiri, jadi ini digeser, lalu masukkan logo Unsud, disesuaikan dengan kop suratnya, lalu isi dari surat pernyataan ketua pelaksananya. Untuk isinya,
paste saja. Isinya berisi surat pernyataan ketua pelaksana yang bertanda tangan di bawah ini. Ada nama ketua pelaksananya siapa, NIM-nya berapa, program studinya, fakultasnya. Dan ini menyatakan dengan bahwa usulan PKM-PM saya dengan judul, diisi judul program PKM-PM-nya yang diusulkan untuk tahun anggaran, misal tahun berapa, ini diisi misal 2021 atau 2022, bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga atau sumber dana lain. Bila mana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuannya yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya yang sudah diterima ke kas negara. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya. Lalu dibuat yang bertanda tangan pakai tabel lalu outline-nya dibuat transparan. Ada nama daerah, tanggal, bulan, tahun yang menyatakan ketua pelaksana, nanti diisi tanda tangan ketua pelaksananya, nama ketua pelaksana, lalu NIM-nya. Untuk yang bertanda tangan di bawah ini, nama NIM program studi fakultas itu bisa diketik secara manual, juga bisa menggunakan mailing. Cara lain dengan menggunakan mailing. Karena buka Excel ini sudah disediakan, contohnya seperti ini. Nama NIM program studi fakultas. Lalu itu tadi Excel-nya disimpan ke mailing, start mail merge, step by step mail merge wizard, next, lalu browse ke tempat penyimpanan Excel yang tadi sudah kita simpan, open. Karena tadi di sheet 1, jadi klik sheet 1. Oke, sudah benar ya untuk isinya. Lalu oke. Untuk isinya berikutnya ke insert match field. Nama, klik nama, lalu name, klik name. Program studi, klik program studi. Fakultas. Lalu highlight, preview result. Nah, kalau sudah benar, finish and merge, edit individual documents. Oke. Nah, ini jadi dokumen baru. Berikutnya ini untuk lampiran 5. Untuk mengganti halaman baru kita ke layout, lalu break, lalu next page. Lampiran 5. Lampiran 5, surat pernyataan kesediaan bekerja sama dari mitra. Ini di blok. Klik heading 2. Untuk bawahnya isi dari surat pernyataan kesediaan mitra seperti ini. Surat pernyataan kesediaan bekerja sama dari mitra yang bertanda tangan di bawah ini. Ada nama mitranya, pimpinan mitranya siapa, bidang kegiatannya apa,
di desa tersebut yang jadi program PKMPM, alamat mitranya. Dengan ini menyatakan bersedia untuk bekerja sama dengan pelaksana kegiatan PKM Pengabdian Masyarakat atau PKMPM, nama ketua tim pengusulnya, nama ketua pelaksananya berarti, nomor induk mahasiswanya, program studi, nama dosen pendamping beserta gelarnya, perguruan tinggi, guna menerapkan dan atau mengembangkan pengabdian masyarakat pada tempat kami. Bersama ini pula kami menyatakan dengan sebenarnya bahwa di antara pihak mitra dan pelaksana program tidak terdapat ikatan kekeluargaan serta ikatan usaha dalam wujud apapun. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa ada unsur pemaksaan di dalam pembuatannya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Kalau untuk bertanda tangannya itu adalah pimpinan mitranya, dibuat tabel, outline-nya transparan juga, nama daerah, tanggal, bulan, tahun yang menyatakan, tanda tangan pimpinan mitranya, di sini nama pimpinan mitranya. Lalu yang terakhir adalah ini ke layout lagi untuk ganti halaman, next page. Lampiran 6, denah lokasi mitra. Di heading 2 untuk denah detail lokasi mitra programnya ini kita mengambil dari screenshot di Google Maps. Contohnya saya menggunakan Desa Munggu, Petanahan, Kebumen. Jaraknya dari Fakultas Peternakan Unsud. Hal ini untuk mengetahui seberapa jauh atau rute dari fakultas atau kampus kita dengan target sasaran program PKMPM. Di screenshot lalu untuk memasukkan screenshotnya yang tadi ke insert, picture, this device tadi dipilih yang sudah di screenshot, insert, diedit sesukanya, misalnya ini dengan crop, diperbesar supaya terlihat jelas. Untuk gambarnya masuk otomatis ke daftar gambar, kita dengan klik kanan di gambar, lalu insert caption, ini kan labelnya dipilih, ini karena gambar jadi pilih gambar keberapa, urutan keberapa, ini jadi bisa gambar 1, dan denah lokasi mitra. Sudah, jadi terakhir semuanya finishing dengan edit Ctrl A sesuai dengan formatnya, Times New Roman huruf 12 warna hitam, justify, lalu length spacingnya 1,15, layoutnya dikosongkan. Sekian dari kelompok 2 proyek UTS aplikasi komputer dalam memaparkan template PKMPM. Jika ada kekurangan maupun kesalahan dalam pengucapan serta pemaparan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.